Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul. Hari ini gue mau ngobrol sama salah satu followers gue di Instagram. Jadi tadi pagi, ini tanggal 21 Juli 2025, dia mention gue di Instagram, kasih lihat satu foto dia yang kejual cukup mahal, harganya 67,23 US dollar, atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 1 jutaan lebih sedikit. Yang membuat gua penasaran adalah ternyata foto itu tuh foto receh banget, foto blur, suasana minimarket, rak-rak minimarket, yang difoto cuma pakai kamera smartphone. Kita akan kulik, kita akan gali informasi. Ini gue udah siapin banyak pertanyaan. Kenapa dia motret foto itu, gimana cara motretnya, kenapa bisa mahal, keyword apa yang dipakai, gimana cara bikin keywordnya. Pokoknya banyak banget yang akan teman-teman dapat dari video ini. Makanya tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya saya makasih banyak Mas Niko udah Iya, nyempetin buat ngobrol di Zoom. Terus udah mention saya di IG ya. Saya kaget juga tadi tuh. Waktu di mention itu harga fotonya mahal banget itu. iya, saya juga gak nyangka itu. Iya, karena di Shutter itu kan Shutterstock kan? Shutterstock, iya. Iya, di Shutterstock selama ini memang kita biasakan dapat foto yang receh-receh gitu ya. Iya, Terus yang agak mahal tuh biasanya di konsep, di ya beberapa yang ya, yang Mas konsep. yang memang profesional kayak Mas Daniel, Mas Iya, Rizky itu kan eh, foto model, foto ya effort lah gitu ya motretnya ya. Tapi ternyata iya. foto blur itu bisa mahal ya. Saya juga gak nyangka, Mas. Itu, apa foto blur itu memang paling banyak laku yang itu. Sudah Itu udah berapa kali laku, Mas? 115 download. Udah total 115 8, download ya? ya, udah total Wow. 89,96 dolar. Totalnya itu 89 sekian dolar. Ya, baru paling besar Berarti yang ini kemarin itu. berarti yang terbesar ini 67 sekian dolar. 67, iya. Sebelum-sebelumnya itu dapat lebih Sebelum dari sebelum 10 sen ya? Oh iya, lebih dari 10 sen, paling besar terakhir itu 7 dolar dari foto Wih. ini. Wih. Keren, Eh, keren. Bisa itu ada, bisa sampai 7 ada, dolar tuh udah bagus iya, tuh. ada 4 foto blur yang sering laku, tapi yang paling banyak yang ini. Oh gitu. Iya. Semuanya sama temanya. Temanya sama di minimarket, di Indomaret kebetulan. Dalam satu Indomaret itu. Oke, oke. Mas Niko bisa ceritain Mas awalnya gimana sih Mas? Maksudnya kan kenapa bisa milih waktu di Indomaret gitu ya, mau trade foto blur, terus tekniknya mau kayak pakai gimana? Apakah mau pas mau trade-nya atau di blur pas editing? Di blur langsung dari HP. Itu kan pakai HP mas saya. Oh pakai HP ya? Pakai Itu HP, awalnya pakai gimana Mas tiba-tiba mau trade blur gitu? kan sebelumnya kan memang ngikutin Mas Fajrul kan udah dari 2020 kayaknya. Wih, Tapi lumayan lama ya? ya baru bikin akun itu 2000, kalau nggak salah 2020 ya 2021 lupa aku. Hmm, hmm, Tapi baru upload ya baru 2023 2004 kayaknya. hmm. Nah, terus kebetulan kan memang saya kesehariannya kan memang kerja juga nggak bisa foto yang harus effort, harus di konsep itu. Pokoknya saya tuh nyari ide bagaimana cara foto yang sekiranya saya bisa. Nah, terus Oke. kontennya Mas Fajrul yang foto blur itu kalau nggak salah foto lampu kalau kalau nggak salah itu yang laku Hmm, 4 dolar itu. Nah, iseng-iseng waktu itu di Indomaret Point nunggu beli kopi, hmm, iseng-iseng foto lah suasana di situ pas sepi oke. kayak blur, HP, ya kayak yang dicontohin Mas Fajrul itu toh Iya, iya, iya. diarahin ke tangan dulu terus Iya, baru betul. dikunci itu ya aja itu. Jadi foto itu ya? Jadi ya Itu tinggal diedit dulu upload nggak? aja kayaknya diedit seperti instruksi Mas Fajrul itu yang di Snapseed pakai pop. Oh, iya, 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 iya. Yang Oh, simple aja lah, tahu, nggak tahu, tahu, yang tahu. sampai ribet-ribet. Iya, Jadi edit. nggak nyangka.
kayak filter sih sebenarnya itu ya. Kan Ya, kita tinggal pilih aja kan ya. kadang juga ngeditnya pakai manual. Kadang kalau pas lagi males ya, udahlah stop aja lah yang standar. Ya karena itu juga udah bagus ya. Iya, cukup itu aja sih. Paling ya mainin saturasi sama apa itu? Tuh, pokoknya dikit aja sih sentuhan Hmm. sentuhan editnya. Nggak Oh gitu. banyak-banyak. Hmm. Iya ya. Keren sih, keren sih. Saya lagi bikin konten tentang tentang foto itu kejual mahal. Apakah dia beruntung atau sebenarnya bukan beruntung, tapi memang ada teknik yang digunakan gitu. Kalau Mas Niko Iya. sendiri, ini terutama kita ngomongin foto blur, ada nggak Hmm. keyword khusus kah atau deskripsi kah yang Mas pakai? Kalau jujur, kalau sampai saat ini tuh saya keyword sama deskripsi itu hampir ngasal ya. Hampir ya standarnya saya Oke. memberi deskripsi sesuai foto sama keywordnya itu ya masih nyontek punya Mas Fajrul, apa kata-katanya, oh ini keyword untuk foto ini. Berarti kalau keyword foto blur sesuai tema apa namanya minimarket ya udah saya Hmm, hmm. sesuaiin keyword itu, nggak yang spesifik sampai nyari kata kunci yang detail enggak. Dan lebih lebih banyak saya gunain pakai IMS keyword. Oh ya 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 ya, tahu tahu tahu. Hmm, Tahu tahu. pakai Tools itu itu ya. tinggal tinggal saya nambahin ya kata blur, kata difokus dan sebagainya itu yang memperlihatkan ya itu foto blur bokeh ini kok. Keren keren. Eh, Kalau boleh tahu, selain foto blur di Mas Niko sendiri, foto yang mahal lainnya foto apa Mas? Atau ada yang lebih mahal kah gitu? Kebetulan yang sering laku foto blur semua yang Oh itu. jadi kalau bisa dicek, Ada foto blur ini malah paling mahal ya? ah, ada 5 foto blur ya laku. Itu yang paling laku 5 foto blur itu, tapi ya 2 dan 3 foto blur yang paling banyak laku. Hmm. Kalau selain foto blur, Mas biasanya motret apa Mas? Mas Niko? Wah, foto aja sih mas kayak kadang ya gaun, terus foto-foto lama yang di SLR lah, yang dulu yang udah rusak itu MMC-nya saya cari lagi, Hmm? ketemu ya yang sekiranya komersial saya upload. Hmm. Dan itu pun juga portofolio saya juga masih 119 nih. 19 atau 120 lupa. Dan Bentar, itu juga banyak. sekarang. Ya, Hah? Masih seratusan? iya, masih Udah level berapa? 2. Mas Niko bilang 2 kali payout ya? 3 kali payout sebenarnya. Yang pertama itu Wih, 25 bentar, bentar. dolar. 3 kali payout. Iya. Belum 1000, belum 1000 apa? Belum 1000 portofolio. Wih, keren, Belum, keren. baru 119. 119 ya. Payout Eh, pertama itu bulan Maret, pas awal puasa, Hah? itu payout 25 dolar. Ya. Terus payout kedua bulan kemarin itu 48 dolar. Kalau sekarang insya Allah ini kayaknya masih bertahan di 68 dolar sih. Iya, iya. Keren, keren. Mas Niko, selain jual di Shutterstock, jual di mana lagi, Mas? Baru bisa tersot sama Adobe Stock. Dua itu aja? Baru itu. Kalau di Dreamstan saya upload hanya beberapa terus tak tinggal nggak saya urusin itu. Dreamtime itu memang marketnya lebih kecil sih, Mas. Kalau saya perhatiin Iya. ya, ketimbang Mm-mm. Adobe, Shutterstock, iStock tuh Dreamtime kayaknya lebih kecil ya. Iya. Kalau di Adobe, Mas udah pernah payout? Belum, masih 9 dolar. Dan itu pun juga yang laku 2 foto blur itu sama yang di Shutterstock. Wih, berarti dahsyat juga itu foto itu ya. Ih, Bisa Ini laku juga lintas platform. ini juga ingin mikir-mikirnya tuh ingin lebih banyak foto blurnya juga sih, ingin Hmm, memperbanyak itu. Ada bisa, peluang bisa, di bisa, situ. bisa banget karena banyak banyak kreator apa kontributor yang dia memang fokusnya di background sih Mas. Entah itu blur Iya, atau background yang lain, pokoknya dia background aja gitu. So iya. mayoritas filenya itu background dibanyakan di akun dia. Saya pernah ketemu Mm-mm. kontributor Thailand. Thailand itu kan cukup gede ya. Itu banyak tuh Iya. foto-foto blur. Jadi kalau mau dicari apa referensi bisa tuh cari-cari kontributor Thailand tuh buat contekan lah. Berarti dua itu aja, Mas Niko nggak
nggak mau cobain iStock, Mas? Kemarin nyoba daftar bikin akun gagal terus Mas. Dan belum nyoba As- lagi. Iya, iStock memang susahnya didaftar sih. Kalau udah keterima, Iya. sepengalaman saya sih lebih mudah di approve daripada di adopt sih kalau iStock Oh ya. gitu. Kemarin sih coba Hmm? 2 kali atau 3 kali tahun kemarin itu gagal terus kan, terus udahlah fokus di Shutterstock sama Adobe Stock dulu lah. Baru berapa kali nyoba di iStock daftar? Kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali 2 kali atau 3 kali ya? itu ditolak terus. Member member kelas saya ada yang sampai 13 kali, Mas. Oh, berarti 13 saya kurang banyak ini cobanya. 13 kali baru dia di approve sama iStock Getty Image gitu. Tapi memang sesusah itu buat Iya, jadi kontributor di iStock sama Getty Image. ya. Motret pakai apa, Mas? Maksudnya pakai kamera kah atau HP gitu? Kebetulan kalau saya dulu kan memang punya SLR Nikon D3200 zaman Oke. kuliah itu 2000 berapa itu? 2014 kayaknya. Hmm, hmm. Tapi kan ya namanya kalau saya tuh foto foto itu cuman hanya hiburan, hanya basic-basic aja sih fotografi. Suka fotografi tapi nggak memperdalam, cuman hanya basic. Emang-emang sih sebenarnya saya kalau kalau mikir sekarang ini kenapa dulu nggak saya seriusin latihan fotografi, Iya, ternyata ya. lihat peluangnya banyak. Lah terus itu file-filenya kan fotonya kan masih banyak itu. Saya cari yang memang komersil, saya upload. Terus kemudian sekarang-sekarang ini mulai banyak upload di Shutterstock pakai HP semua. Hampir hampir berapa ya? 60% pakai HP. Dan itu 60%. pun HP-nya Realme 7 Pro. Ya, Realme 7 lumayan, Pro. udah lumayan lama HP-nya. Realme 7 Pro itu keluaran Keluaran berapa? Realme 2021 kalau nggak salah. 2021 ya. Itu mayoritas pakai itu tuh. Ya, sama 1 kali 2 kali pakai HP istri yang iPhone. Kadang saya pakai buat foto Ngeditnya kalau pas pakai lagi belajar. Snapseed. Ya, ngedit saya dari dulu memang sebelum kenal Mas Fajrul saya memang kalau ngedit foto itu pakai Snapseed sama Oh, Lightroom memang kalau biasa nggak ya, males. ya itu ya. Ya, kalau nggak Hmm, males ya lagi pengen pakai Lightroom ya pakai Lightroom. iya, iya, iya. Ya Lightroom, l- Snapseed memang kayaknya lebih simpel ya daripada Lightroom Lebih ya. simpel. Iya. Nah, Dia penggunanya lebih simpel. Kalau boleh tahu Mas Niko profesinya apa, Mas? kalau saya memang sebenarnya profesi utama sih pendamping PKH Mas kalau tahu. Apa? Pendamping PKH. Pendamping? PKH. Program eh, keluarga harapan itu loh Mas, yang dari Kemensos. oh, Bansos itu loh. dia tugasnya ngapain, Mas? Ya, dampingi warga penerima manfaat itu Eh, Mas di mana? Kalau saya lihat di Kudus ya, di itunya. di Demak, Oh, Demak ya? Kabupaten Demak. Oh, oke, oke, oke. Tapi kalau Jadi rumah ya, saya lebih dekat ke Semarang. iya, iya, iya. Tapi keren sih. Saya sempat kaget. Pertama kaget foto blurnya mahal. Kedua baru seratusan Iya, portofolio ya. 119 foto. Dan itu Iya, pun itu juga itu yang yang masuk. buat saya cukup kaget karena ada teman-teman yang portofolionya tuh di atas 500 bahkan 1000. Hmm, Buat payout aja tuh susah tuh, Mas. hmm. Mungkin karena efek rezeki juga sih. Selain efek rezeki yang Mas Niko bisa apa ya, bisa pikirin, bisa tangkep lah ya. Apa kira-kira, Mas? Ada nggak? Mungkin Nggak ada, Mas. tips lah buat teman-teman. Kalau tips saya ya kayak yang seperti Mas Fazil bilang, yang penting upload. Terus sama saya kan juga lihat kontennya Mas Bima Aditya lebih ke Hmm, foto receh, yang penting upload, cari lagi, upload, foto lagi. Nggak mikirin mau laku atau tidak, ya seperti itu. Ya udah. gitu ya. Heeh. Dan itu pun Keyword juga saya pakai tools. ngupload pakai tool ya sambil dicari lah apa yang memang nggak cocok, apa yang kayaknya kurang dan lebih cocok ditambahin gitu. Nggak semuanya dari IMS Keyword saya copy terus paste aja, enggak. Masih saya seleksi lagi. Hmm. Apalagi Mas selain itu, Mas. Mungkin cara motretnya gitu yang Mas tahu, Mas pelajari selama ini. Kalau motret sih basic-basic aja sih. Apa, triangle
fotografi itu ya Hmm. komposisinya disesuaikan. Kalau saya tuh paling paling pasti itu di kamera saya aktifin fitur yang garis itu loh. Apa sih Mas namanya lupa. Fitur yang apa, Mas? Yang garis-garis itu loh Mas, yang Oh, grid lines garis ya? grid line ya. Itu Ah, pasti selalu saya aktifin ya, ya. buat itu nyari komposisi yang pas jajarnya. Cuman itu Oke, aja oke. sih Mas, nggak yang profesional, nggak yang lah. Pokoknya suka foto aja gitu. Ya. Keren, keren. Selain foto blur di minimarket, Mas Niko pernah bikin foto blur apa lagi, Mas? Belum sampai saat ini belum belum nambah foto blur lagi Mas. Hmm. Sementara masih foto minimarket itu. Dan ini ke depan Mas apa baru ini sih nyiapin namanya apa kotak DIY buat mini studio box. Oh ya itu yang studio box yang mini mini studio box itu loh yang kayak yang pernah diupload Mas Bima Bima, Aditya tuh iya, pakai betul, kotak betul. bagus itu. Eh, mau fokus ke isolat foto yang background putih. Iya, iya, iya. Iya, itu Mau salah satu nyoba foto itu. yang cukup banyak juga sih, Mas, peminatnya. Tinggal kita konsisten paling ya. Iya, itu yang masih susah ya Mas buat saya konsisten itu. Iya, iya. Mungkin Mas Niko ada yang mau ditanyain nggak, Mas, dari saya? Eh, Mumpung kita Eh, lagi ngobrol gitu. sebenarnya tuh ya aja, cuman kalau pas lagi ngobrol itu kadang ngeblank dan lupa apa tadi yang mau ditanyakan. Tapi sementara sih masih anu sih, insya Allah saya kalau pertanyaan cukup dari kontennya Mas Fajrul udah cukup mewakili sih. Misal saya eh, kebetulan pengen apa nyari ide apa ya tinggal lihat di YouTube-nya aja tak ulang lagi Mas. Kalau saya pengen lihat yang konten yang lama ya saya tonton lagi. Saya dengerin kata-katanya, cara-caranya saya ikuti. Kok itu aja sih. Iya, ya, siap-siap. Mas Niko, Mm-mm. makasih banyak ya, Mas ya. Udah Iya, mention saya, udah ngasih tahu saya, dan udah sharing ke iya Mas. teman-teman. Nanti saya izin buat posting videonya ya, rekamannya ya. Oke. Iya, iya, iya. Oh. Ya, makasih banyak, Mas Niko. Iya Mas. Iya Assalamualaikum. sama-sama. Oke teman-teman, jadi itu obrolan kita pada hari ini sama Mas Niko. Semoga teman-teman dapat insight dari obrolan ini, dari obrolan yang cukup singkat. Dan jadi apa ya kesimpulannya mungkin ya teman-teman buat kalian yang saat ini motretnya cuma pakai HP, kemudian motretnya juga masih jarang-jarang, masih sekedar hobi, sekedar iseng, jangan berkecil hati karena ini ada bukti nyata. Portofolio baru 119 biji, 119 foto, belum sampai 1000 foto sudah bisa payout 3 kali. Gue nggak tahu amalan apa yang dipakai, tapi tadi ya teman-teman udah nonton, udah denger dari Mas Niko apa aja yang dia lakukan ketika motret, ketika kasih keyword dan seterusnya. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau tanya apapun itu tentang jualan foto di internet ataupun yang lain, kalian tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Jangan lupa juga di like dan juga share video ini kalau kalian rasa bermanfaat. Tetap semuanya top, jaga kesehatan.